Supriyanti dari NIM 2105346. Di sini saya akan menjelaskan adanya pengertian tanggung jawab negara. Dickson memberikan pengertian state responsibility ke dalam dua pengertian. Yang pertama, ada untuk menunjukkan aturan-aturan prosedural yang berlaku dalam pembentukan tanggung jawab atas pelanggaran terhadap setiap kewajiban internasional apapun. Kedua, untuk menunjukkan aturan prosedural dan substansi yang berkaitan dengan kasus tertentu yang mengakibatkan tanggung jawab terhadap pelanggaran hak warga negara asing. Suatu negara bertanggung jawab bila mana suatu perbuatan atau kelalaian yang dipertautkan kepadanya melahirkan pelanggaran tersebut kewajiban internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional. Adapun unsur-unsur tanggung jawab negara yaitu ada perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepada suatu negara. Kedua, perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional. Menurut Dickson, elemen-elemen untuk menyatakan suatu negara bertanggung jawab ialah internationality, worthful act. Dalam hal ini, standar yang digunakan adalah hukum nasional tidak sama dengan hukum internasional. Tindakan negara tersebut harus pada posisi di mana negara sebagai institusi publik yang tidak sedang melaksanakan tugas ke negara sehingga bersifat yang beroperasi di dalam yurisdiksi negara tersebut. Kemudian yaitu prinsip tanggung jawab negara terhadap pelanggaran perjanjian internasional ini didasarkan pada prinsip kedaulatan negara dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat internasional kepada negara-negara untuk mematuhi dan melaksanakan perjanjian internasional yang telah mereka ratifikasi. Nah, prinsip ini juga mendorong negara-negara untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka yang melanggar kewajiban mereka di bawah hukum internasional. Kemudian, tanggung jawab internasional atau yang sering disebut dengan tanggung jawab negara dalam hukum internasional merupakan prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara kepada negara lain karena kesalahan atau kelalaian suatu negara yang menimbulkan dampak terhadap suatu negara atau negara orang lain. Dari Mariana, saya akan melanjutkan materi mengenai tanggung jawab negara terhadap pelanggaran perjanjian internasional, yaitu ada beberapa bentuk pelanggaran perjanjian internasional yang dapat menyebabkan tanggung jawab negara, antara lain yang pertama adalah pelanggaran langsung. Ini terjadi ketika negara sengaja melanggar kewajibannya dalam perjanjian internasional. Misalnya, jika negara A melakukan serangan militer terhadap negara B tanpa alasan yang sah, itu akan dianggap sebagai pelanggaran langsung terhadap perjanjian internasional yang melarang penggunaan kekuatan yang melanggar kedaulatan negara. Tidak melaksanakan kewajiban. Negara dapat dianggap melanggar perjanjian internasional jika tidak memenuhi kewajiban yang sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut. Misalnya, jika negara A telah meratifikasi perjanjian internasional yang mengharuskan penghapusan senjata nuklir, tetapi tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan penghapusan tersebut, negara tersebut dapat dianggap melanggar perjanjian. Tanggung jawab negara atas tindakan entitas non-negara. Negara juga dapat bertanggung jawab atas tindakan entitas non-negara seperti kelompok bersenjata atau perusahaan yang di bawah yuridiksinya jika mereka melakukan tindakan yang melanggar perjanjian internasional. Misalnya, jika sebuah perusahaan negara secara ilegal mengambil sumber daya alam di wilayah lain yang melanggar perjanjian internasional, negara tersebut dapat dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Tanggung jawab negara terhadap pelanggaran perjanjian internasional dapat melibatkan beberapa konsekuensi, termasuk pemulihan kerugian, permintaan maafan, kompensi dan tidak hukum, atau diplomatik lainnya yang diperlukan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Prinsip ini penting dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem hukum internasional, serta memastikan bahwa negara-negara mematuhi kewajiban mereka dalam hubungan internasional. Pelanggaran interpretasi. Perjanjian internasional seringkali terbuka untuk interpretasi dan pelanggaran dapat terjadi jika salah satu pihak menafsirkan perjanjian tersebut secara salah satu menyalahgunakan interpretasi untuk menghindari kewajiban yang ditentukan.
Ini seringkali melibatkan perbedaan dalam penafsiran frasa atau klausa tertentu dalam perjanjian. Pelanggaran tindakan negara. Pelanggaran dapat terjadi ketika negara melakukan tindakan yang secara langsung bertentangan dengan ketentuan perjanjian internasional. Contohnya adalah serangan militer tanpa provokasi terhadap negara lain, penggunaan senjata kimia, atau pendudukan wilayah tanpa izin. Pelanggaran tidak melakukan tindakan. Pelanggaran juga dapat terjadi ketika negara tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian. Misalnya, jika perjanjian internasional menetapkan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, tetapi negara tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam wilayahnya, itu dapat dianggap sebagai pelanggaran tidak melakukan tindakan. Pelanggaran pelaksanaan. Pelanggaran dapat terjadi jika negara tidak mematuhi proses pelaksanaan perjanjian internasional, seperti tidak mengadopsi undang-undang nasional yang diperlukan atau tidak mengambil langkah-langkah administratif yang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Penting untuk diingat bahwa penilaian tentang apakah suatu perjanjian telah dilanggar biasanya dilakukan melalui proses hukum internasional dan dapat melibatkan pihak-pihak yang berwenang, seperti pengadilan internasional atau panel arbitrase. Contoh kasus pelanggaran perjanjian internasional. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus pelanggaran perjanjian internasional yang terkenal. Pertama, pelanggaran perjanjian non-proliferasi nuklir. Pada tahun 2003, Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya menyatakan bahwa rezim nuklir Iran melanggar perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT. Negara mengembangkan program nuklir yang diduga bertujuan untuk mengembangkan senjata nuklir. Hal ini memicu ketegangan dan sanksi ekonomi internasional terhadap Iran. Pendudukan Crimea oleh Rusia. Pada tahun 2014, Rusia menduduki dan aneksasi Crimea, sebuah wilayah Ukraina, meskipun pelanggaran terhadap hukum internasional dan beberapa perjanjian bilateral yang menjamin integrasi wilayah Ukraina. Tindakan ini dicekam secara internasional dan memicu sanksi ekonomi terhadap Rusia. Pelanggaran Konvensi Jewenna di Suriah. Selama konflik di Suriah, berbagai pihak yang terlibat dalam konflik telah melanggar Konvensi Jenewa dan protokol terkait. Hal ini meliputi serangan terhadap warga sipil, penggunaan senjata kimia, penyiksaan, dan penggunaan pasukan anak-anak. Pelanggaran ini telah mengakibatkan pemulihan konflik internasional dan seruan untuk pertanggungjawaban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan. Upaya mencegah dan mengatasi pelanggaran perjanjian internasional. Upaya untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran perjanjian internasional melibat berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh negara-negara dan organisasi internasional. Berikut ini adalah beberapa upaya yang umum dilakukan: diplomasi dan perundingan. Negara-negara dapat menggunakan diplomasi dan perundingan untuk memperkuat perjanjian internasional dan mencegah pelanggaran. Ini melibatkan dialog, negosiasi, dan pertemuan diplomatik untuk menyelesaikan sengketa dan mencapai kesepakatan tambahan yang mengatasi masalah dan mungkin timbul. Sanksi ekonomi. Negara-negara dan organisasi internasional dapat memberlakukan sanksi ekonomi terhadap negara yang melanggar perjanjian internasional. Sanksi ini dapat mencakup pembatasan perdagangan, pembukuan aset, dan larangan perjalanan terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam pelanggaran. Tujuan dari sanksi ekonomi adalah memberikan tekanan ekonomi yang cukup untuk mendorong negara yang melanggar untuk mematuhi perjanjian. Penyelesaian sengketa. Ada berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, termasuk penyelesaian melalui arbitrase, pengadilan internasional, dan negosiasi pihak ketiga. Negara-negara dapat menggunakan mekanisme ini untuk menyelesaikan sengketa dan menentukan apakah terjadi pelanggaran perjanjian internasional. Mekanisme pengawasan. Beberapa perjanjian internasional memiliki mekanisme pengawasan yang dirancang untuk memantau pemenuhan kewajiban dan mencegah pelanggaran. Mekanisme ini dapat melibatkan komite independen, panel ahli, atau organisasi internasional yang memiliki mandat untuk memeriksa laporan negara
dan memberikan rekomendasi. Hukum internasional dan penanggung-jawaban. Negara-negara dapat mengandalkan hukum internasional untuk menegakkan perjanjian dan menuntut penanggung-jawaban bagi negara atau individu yang melanggar perjanjian. Ini melibatkan penggunaan hukum internasional dalam pengadilan nasional atau melalui pengadilan internasional, seperti Mahkamah Internasional atau Pengadilan Pidana Internasional. Peningkatan kesadaran dan pendidikan. Upaya peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang perjanjian internasional dapat membantu mencegah pelanggaran dengan meningkatkan pemahaman tentang perjanjian dan konsekuensi pelanggaran. Negara-negara dan masyarakat dapat bekerja sama untuk memastikan pematuhan yang lebih baik terhadap perjanjian internasional. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rawzati. Poin selanjutnya, penyelesaian sengketa. Ada berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, termasuk penyelesaian melalui arbitrase, pengadilan internasional, dan negosiasi pihak ketiga. Negara-negara dapat menggunakan mekanisme ini untuk menyelesaikan sengketa dan menentukan apakah terjadi pelanggaran perjanjian internasional. Poin selanjutnya, mekanisme pengawasan. Beberapa perjanjian internasional memiliki mekanisme pengawasan yang dirancang untuk memantau pemenuhan kewajiban dan mencegah pelanggaran. Mekanisme ini dapat melibatkan komite independen, panel ahli, atau organisasi internasional yang memiliki mandat untuk memeriksa laporan negara-negara dan memberikan rekomendasi. Poin selanjutnya, hukum internasional dan pertanggungjawaban. Negara-negara dapat mengandalkan hukum internasional untuk menegakkan perjanjian dan menuntut pertanggungjawaban bagi negara atau individu yang melanggar perjanjian. Ini melibatkan penggunaan hukum internasional dalam pengadilan nasional atau melalui pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional atau Pengadilan Pidana Internasional. Poin selanjutnya, peningkatan kesadaran dan pendidikan. Upaya meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang perjanjian internasional dapat membantu mencegah pelanggaran dengan meningkatkan pemahaman tentang perjanjian dan konsekuensi pelanggaran. Negara-negara dan masyarakat dapat bekerja sama untuk memastikan pematuhan yang lebih baik terhadap perjanjian internasional. Kesimpulannya, tanggung jawab negara terhadap pelanggaran perjanjian internasional merupakan prinsip yang mendasari hukum internasional. Negara memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menjaga kepatuhan terhadap perjanjian internasional yang mereka tanda tangani. Prinsip Pacta Sunt Servanda menegaskan pentingnya mematuhi perjanjian internasional dan menegaskan bahwa negara harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. Tanggung jawab negara dalam konteks perjanjian internasional mencakup beberapa aspek. Negara harus melaksanakan ketentuan perjanjian dengan mengadopsi undang-undang dan peraturan yang diperlukan dalam hukum nasional. Mereka juga harus menafsirkan ketentuan perjanjian secara jujur dan meyakinkan, menghindari tafsiran yang sewenang-wenang. Negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah pelanggaran perjanjian dan menghentikan pelanggaran yang terjadi. Jika pelanggaran terjadi, negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki pelanggaran dan mencegah pelanggaran yang berkelanjutan. Negara juga dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum jika melanggar kewajiban dalam perjanjian internasional. Ini dapat mengakibatkan tindakan hukum atau sanksi oleh negara-negara lain atau organisasi internasional. Tanggung jawab negara terhadap pelanggaran perjanjian internasional juga dapat memiliki konsekuensi politik, ekonomi, atau reputasi. Negara-negara lain dapat mengambil langkah-langkah seperti sanksi ekonomi atau tindakan diplomatik untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap pelanggaran tersebut. Terima kasih.